Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya, di bangun ruang sisi lengkung ini ada 3 bangun yang akan kita pelajari, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Ya, kita mulai dulu mengenai sifat-sifat ketiga bangun tersebut. Yang pertama adalah bangun tabung. Di sini contoh bangun tabung adalah tempat permen ya. Jadi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sama dan sejajar dan 1 sisi lengkung. Nah, ini sisi datar, ini sisi lengkung. Jadi sisi datarnya ada 2 berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Nah, ini ya, punya 3 sisi, 2 sisi datar bentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini juga disebut selimut. Selanjutnya punya 2 rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah perpotongan 2 sisi. Jadi garis yang dibentuk perpotongan 2 sisi. Nah, ini sisi datar. Ini sisi juga. Nah, perpotongannya di sini. Ya, berupa garis, tapi garisnya garis lengkung. Nah, ini rusuknya ya. Jadi rusuknya dari tabung. Nah, ada lagi yang di sini. Ini juga rusuk tabung. Jadi perpotongan 2 sisi, dari sisi lengkung dan sisi datarnya yang berbentuk lingkaran. Ya, jadi punya 2 rusuk. Untuk selanjutnya di tabung itu ada yang namanya tinggi. Tinggi itu apa? Tinggi itu adalah jarak, ini tadi, jarak dari alasnya yang berbentuk lingkaran dan tutupnya. Atau jarak antara 2 sisi sejajarnya. Nah, ini tinggi. Terus kemudian karena ada lingkaran ya di alasnya, maka ada yang namanya diameter. Diameter yang sini. Kemudian kalau dari tengah ke tepi begini kan namanya jari-jari. Nah, ini jari-jari. Nah, demikian ya. Jadi tinggi ini. Tinggi itu jarak dari alas ke tutupnya. Atau jarak dari 2 sisi datarnya. Ini tinggi. Ini juga tinggi. Sini juga tinggi. Nah, ini diameter. Diameter itu. Nah, kalau dari tengah ke tepi berarti ini yang namanya jari-jari. Ini juga jari-jari. Nah, gitu ya. Kemudian selain itu, tabung itu identik dengan bangun prisma. Kalau dulu di kelas 8 kalian sudah belajar bangun prisma. Prisma itu memiliki 2 sisi sejajar yang kongruen atau yang sama. Nah, ini juga punya 2 sisi sejajar yang sama yang bentuknya lingkaran. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya bangun kerucut. Nah, ini adalah contoh bangun kerucut. Nah, ini juga contoh bangun kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada es krim ya. Nah, bagaimana dengan sifat kerucut? Punya 2 sisi, 1 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Punya 2 sisi. Nah, ini sisi datarnya yang bawah ini. Nah, ini di sini ini sisi datar dan 1 sisi lengkung. Nah, ini. Nah, sisi lengkung itu juga disebut sebagai selimut. Nah, ini juga selimut. Ya, tabung juga sama ya, tadi yang lengkung itu juga disebut selimut. Terus kemudian punya 1 rusuk. Nah, mana rusuknya? Rusuk itu perpotongan dari 2 sisinya, berarti yang sini dan sini perpotongannya di ini, di lingkaran ini. Nah, jadi rusuknya ada 1. Kemudian di kerucut itu ada yang namanya garis pelukis. Garis pelukis berarti garis dari puncak ke ini, ke lingkarannya atau ke rusuknya ini. Namanya garis pelukis. Nah, ini. Dari C ke B ini yang dinamakan garis pelukis atau disimbolkan dengan huruf S. Kemudian yang menjadi ciri-ciri kerucut lagi adalah punya 1 titik puncak. Nah, ini 1 titik puncak yaitu di titik C. Untuk bangun berikutnya adalah bangun bola ya. Kalau bola ini sisinya hanya 1.
satu sisi lengkung, punya satu sisi lengkung. Dia tidak punya rusuk karena sisinya cuma satu, otomatis tidak ada yang namanya perpotongan sisi ya. Berarti dia tidak punya rusuk, hanya punya satu sisi lengkung. Kemudian di bola ada yang namanya jari-jari. Jari-jari berarti jadi di tengah bola itu ada yang namanya pusat ya. Jadi dari pusat ke bagian tepi ini ada yang namanya jari-jari. Pusat ke bagian tepi ini juga jari-jari. Ya, ini semua berjarak sama terhadap pusat. Ya. Begitu ya, saya kira mudah ya tentang sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung. Nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.